Sekarang jawaban gini, oke, sampaikan kepada siapa yang bisa jamin ketika pada akhirnya yang tadi saya sampaikan, kami contoh nih sekarang mundur nih, mundur pemberitahuan segala macam. Ketika pada akhirnya teman-teman kami diintimidasi di masing-masing kampus, ketika tanggal 16, ketika di Tangerang segala macam, siapa yang bertanggung jawab? Kalau ada yang bertanggung jawab, kita siapkan kertas. Kalau itu melanggar, siap buat mundur. Siapa yang berani? Itu aja. Mau tingkatnya Kapolres, Kapolda, bahkan Kapolri, silakan datang ke sini. Kami tidak akan mundur sampai pada akhirnya kami diizinkan secara baik-baik kami nih di depan sana, selesai. Nggak ada lagi. Kalau pada akhirnya pingin bentrokan kami dengan aparat, berarti kami telah konkret bahwasan hari ini aparat mendukung kekuasaan. Kami dengan baik-baik kok. Betul. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Ersbun Arif dari Forum News Network. Tanggal 7 kemarin ada sekitar 300 pimpinan BEM dan aktivis mahasiswa itu berkumpul di Universitas Negeri Jakarta untuk Kongres Mahasiswa Indonesia gitu. Dan ini tidak hanya diikuti oleh pimpinan BEM tapi juga sejumlah aktivis, misalnya salah satunya adalah Abdul Rauf ini dari Universitas Nasional Jakarta. Kalau di UNAS ini kan memang tidak ada BEM-nya ya sekarang ini karena BEM-nya sedang dibekukan oleh pimpinan dari universitas. Saya ajak Anda langsung berbincang dengan Rauf. Assalamualaikum Rauf. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi gimana Rauf kemarin ceritanya itu ketika hari hari Selasa ya, itu teman-teman ini akan bergerak ke DPR, itu dihalangi ya oleh para petugas keamanan begitu ya? Ya, sebenarnya sebelum kita melakukan aksi itu pun Hmm. mereka sudah memantau gitu loh di waktu Hmm. kita mengadakan Kongres Hmm. Mahasiswa dan Pemuda Indonesia gitu. Ya. Hmm. Di situ mereka memang tidak terlalu uh, memberikan tindakan intimidatif dan represif, tapi uh, agak sedikit soft karena mereka main di luar lingkungan Balerum UNJ itu kan. Hmm. Nah, Hmm. mereka tidak memang masuk ke dalam, tapi rasa kekhawatiran daripada kawan-kawan mahasiswa daerah ketika menjalani kongres itu ada gitu tekanan-tekanannya. Hmm. Nah, lalu ketika kita eh, sepakat untuk melakukan rencana aksi Ya. sebagai eh, apa namanya gejolak awal tentang bagaimana Jokowi ini ketika selesai itu harus diperiksa ataupun diadili gitu loh cara Hmm. proses hukum. Ya. Nah, di lapangan ketika kita mau bergerak itu kita dihadang oleh aparat-aparat kepolisian dengan dalil kita tidak memberikan surat pemberitahuan gitu loh. Hmm. Nah, ataupun surat izin dalam untuk menyelenggarakan aksi. Nah, tapi bagi kita surat izin aksi itu tidak memiliki satu kewajiban hukum gitu. Hmm. Nah, kita hanya sekedar memberikan pemberitahuan aja. Hmm. Nah, dan itu sudah kita lakukan sebenarnya pada aparat kepolisian yang menjaga aksi kita waktu hari Selasa itu. Nah, kemarin itu sesungguhnya itu kumpul itu kan disebutkan 300-an. Tapi sebenarnya ini asal dari kampusnya dari seluruh Indonesia atau hanya dari Jakarta dan Jawa saja ini? Seluruh Indonesia, minusnya cuma di wilayah timur yaitu Papua Oh, oke. Hmm. yang tidak memiliki perwakilan di situ. Ya. Oh, jadi ini betul-betul dari seluruh Indonesia lah boleh dibilang ya. Ya, Ya. Oke. seluruh wilayah di 38 provinsi. Ya, oke. Nah, ini yang kenapa kemudian namanya itu Kongres Mahasiswa dan Pemuda Indonesia dan kemudian mengapa teman-teman ini melakukan itu kan padahal kan Anda ini kan termasuk Gen Z ya yang sering disebut orang nggak peduli lagi dengan dengan persoalan politik begitu. Nah, kenapa kita ambil temanya adalah tema Kongres dan di situ kita juga walaupun mayoritasnya adalah mahasiswa, Hmm. uh, tapi tidak juga kita untuk menegasikan kawan-kawan yang
sudah lulus kuliah untuk tidak terlibat gitu loh. Nah, karena kita ketahui standar eh, pendidikan di Indonesia itu tidak boleh lebih dari 4 tahun. Sedangkan waktu kita untuk mengawal proses kebijakan rejim itu satu rejim aja 5 tahun gitu loh satu Ya. periodenya. Sehingga bagi kita ruang demokratis itu harus dibangun dan dimulai daripada kita sendiri gitu loh, bukan menunggu ataupun disediakan oleh orang lain. Sehingga dalam kongres itu kita memasukkan pemuda Indonesia gitu loh. Kongres Mahasiswa dan Pemuda Indonesia. Itu pun terinspirasi daripada uh, apa namanya sejarah-sejarah lampau gitu loh. Ya, ya. Bahkan tidak hanya 1928 itu dilakukan, bahkan yang tidak tertulis pun di 98 itu mengadakan kongres itu gitu. Nah, akhirnya kita mulailah merancang itu, apalagi kita didukung oleh Undang-Undang Dasar kan tentang bagaimana kita bebas untuk berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat. Sehingga itu memperkuat kita bahwa tindakan kita ini benar, bukan satu tindakan yang kalau dipakai kacamata rejim itu tindakan makar gitu loh. Ya. Nah, itu pun menjadi dalil kita ketika didatangi oleh intel-intel di tempat kongres gitu. Ya, ya. Itu Bang. Oke. Apa yang menjadi keresahan dari teman-teman ini, generasi Gen Z yang tadi yang saya sebut tadi banyak dinilai apolitis gitu, asik dengan dirinya sendiri. Tapi ini menunjukkan bahwa nggak benar stigma itu terhadap para Gen Z itu. Kalau narasi Gen Z itu apolitis itu sebenarnya bagi saya tidak juga. Nah, karena banyak kaum-kaum muda maupun uh, para pelajar yang dalam artian anak SMA, SMK itu aktif dalam gerakan-gerakan yang kita desain, yang kita bangun bersama gitu. Ya. Artinya kan narasi ini diperkuat agar seolah-olah kaum muda itu anti terhadap politik gitu loh. Sebenarnya narasi tersebut justru menghegemoni kesadaran generasi ataupun Gen Z itu sendiri agar memang kita ini budayanya anti politik gitu loh. Sehingga itu berkembang pada akhirnya mereka terlena dengan identitas tersebut gitu loh, ataupun stereotipe tersebut. Nah, yang justru membawa dampak negatif terhadap kemajemukan ataupun demokrasi yang ada di Indonesia gitu. Ya, ya. Nah, dan kita pun di situ tidak hanya sekedar kucuk-kucuk melahirkan satu slogan adili Jokowi gitu. Karena memang gerakan ini sudah dimulai dari jauh-jauh hari gitu. Ya. Nah, dan memang momentumnya aja di apa namanya di UNJ, karena memang kesempatan itu di hadirnya di situ, maka orang-orang pun kaget gitu loh. Bahkan Intelkam pun untuk skala Mabes itu tidak mengetahui daripada kegiatan itu. Karena memang yang hadir adalah orang-orang yang memang disaring untuk benar-benar konsisten dalam gerakan gitu loh. Nah, makanya di situ tidak hanya perwakilan BEM, tapi benar-benar kaum muda yang konsisten dan tidak terkena dampak daripada polarisasi yang dilakukan rejim gitu loh. Ya, ya, ya. Nah, hari ini kan yang menjadi catatan gerakan mahasiswa itu mereka gampang dipengaruhi oleh aktor-aktor yang sengaja untuk memecah belah itu sendiri gitu, dengan ditawari A, B, C lah, sehingga yang hadir di dalam kongres itu ya kawan-kawan BEM dan non BEM yang konsisten membangun apa namanya iklim demokrasi di Indonesia gitu. Oke.
kenapa sampai pada kesimpulannya harus Jokowi diadili? Nah, kesimpulan di dalam ada apa namanya kongres itu, Hmm, dalam kan kita mengadakan dua sesi. Sesi pertama hmm, itu kita mendengarkan paparan pandangan daripada akademisi maupun pakar-pakar atau ahli ekonomi maupun analisis sosial dan politik gitu. ya. Setelah itu kita membuat sesi keduanya itu kita sebut pleno. Hmm, Bagaimana karena di setiap wilayah ataupun ya. setiap kabupaten pasti ada 4 atau 5 kampus. Hmm, hmm, Nah, dari perwakilan-perwakilan wilayah ini dibentuklah apa namanya eh, eh, isu yang diangkat berdasarkan sektor hmm, daripada wilayah gitu ataupun kedaerahan. hmm, Nah, bagaimana kaitannya dengan sistem kondisi politik Indonesia? Bagaimana konflik di daerah itu berkesinambungan dengan kebijakan sentralisasinya Jokowi gitu loh hmm, dengan PSN-nya hmm, itu sehingga dikerucutkan bahwa di Indonesia sendiri eh, problem yang diciptakan atau yang dibuat oleh rejim Jokowi itu memperparah kondisi konflik agraria ternyata hmm, hmm, dari ya. hasil apa namanya pemaparan kawan-kawan dari daerah. Nah, walaupun dalam tuntutan tidak ada tuntutan yang menolak PSN karena tuntutan itu dikerucutkan menjadi adalah menolak apa namanya reforma agraria palsunya Jokowi gitu loh. Hmm, Nah, reforma agraria itu bukan hanya sekedar bagi-bagi sertifikat tanah yang tidak memiliki potensi permasalahan, tanah yang sudah diakui oleh kelurahan maupun kecamatan gitu loh. hmm, Tapi reforma agraria itu bagaimana konflik-konflik adat dengan apa namanya perusahaan ataupun dengan negara itu sendiri itu bisa diselesaikan. Itulah konsep reforma agraria itu yang kita pahami secara bersama gitu. ya. Tapi Jokowi dalam apa namanya di luar daripada kebijakan reforma agrarianya melalui PTSL itu justru mengeluarkan berbagai produk kebijakan yang justru merampas tanah-tanah adat itu yang menjadi keresahan kawan-kawan daerah sehingga mau dan eh, apa namanya menyempatkan diri untuk hadir gitu loh di dalam kongres tersebut. Nah, Ya. tuntutan itu yang mereka bawa. Terus yang kedua, bagaimana iklim apa namanya lingkungan hari ini tercemarkan oleh limbah sawit, terus Hmm, pertambangan itu eh, justru membawa dampak yang lebih buruk untuk kawan-kawan yang ada di Sumatera, Riau, hmm, terus Maluku, NTT, itu semuanya merasakan satu isu yang sama gitu loh hmm, terkait kerusakan iklim akibat pertambangan dan apa namanya industri sawit. Nah, itu mereka memaparkan di dalam apa namanya kongres itu bahwa uh, memang daerah memiliki apa namanya otonomi gitu loh. Nah, setelah reformasi 98 sentralisasi sentralisme pemerintahan yang dijalankan Soeharto itu dirubah menjadi desentralisasi yes. Hmm, secara konsep pemerintahan. hmm, Tapi di era Jokowi itu tidak berlaku ternyata hmm, hmm, otonomi daerah itu. Nah, bahkan izin-izin atau konsensi-konsensi pertambangan maupun apa namanya eh, penggunaan lahan itu langsung semuanya dari pusat. Nah, ya. sehingga tidak ada apa namanya pendapatan yang dihasilkan oleh daerah gitu loh. Pendapatannya justru kembali ke pusat karena izin pengelolaannya hadir dari pusat. Ya, Nah, ya, ya. akhirnya lahirlah satu tuntutan tadi tentang adili Jokowi gitu loh. Ya. Nah, bahkan kawan-kawan dari Medan pun melihat bagaimana
apa namanya kebobrokan pemerintahan wali kota Medan yaitu menantu Jokowi Bobi Nasution itu dengan berbagai polemik dan kontroversinya mulai daripada apa namanya lampu pocong sampai dengan blok Medan yang ada di Maluku itu Mhm. tidak pernah menemukan titik terang gitu loh bagi penegakan hukum. Nah, karena lagi-lagi sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuasaan itu akan melindungi kroninya gitu loh. Ya. Nah, bahkan hukum itu akan dikesampingkan untuk melindungi anak dan menantunya. Nah, itu yang membuat kita semua geram bahwa uh, KKN ini di era Jokowi kok makin menjadi-jadi gitu. Nah, bahkan tindakan korupsi dan kolusi serta nepotisme itu tidak hanya dijalankan oleh apa namanya elit-elit eh, yang menjabat di pemerintahan, tapi juga keluarga-keluarga yang menjabat di pemerintahan sekarang gitu loh. Hmm. Nah, Ya. ya kita bisa sebut Gibran melalui pesawat jet pribadi tersebut, itu kan Kaisang, kalau kita Kaisang maksudnya ya. Kalau jet pribadi ya, Kaisang, ya. Hmm. nah kaitannya itu kan eh, itu disebut gratifikasi gitu loh. Ya. Nah, dalam bahasa apa namanya administratif dan lainnya. Tapi kalau kita masuk pada konsepsi tentang eh, apa sih nepotisme tersebut, apa sih kolusi tersebut. Nah, Mhm. ketika kita melihat dari situ ada unsur di situ sebenarnya. Bahkan ketika kita melihat waktu lalu ketika MK merubah aturan Ya. tentang batas calon uh, Batas usia calon wakil presiden ya. presiden Hmm. Hmm. itu menunjukkan watak asli pemerintahan di bawah pimpinan Jokowi yang nepotisme banget gitu. Hmm. Hmm. Nah, itu kan bagi kita yang belajar di kampus ini satu lelucon gitu loh. Hmm. Seakan-akan demokrasi itu membebaskan semua orang untuk berbuat apapun. Hmm. Nah, padahal yang kita pelajari demokrasi itu membatasi kekuasaan gitu, Ya. bukan membebaskan uh, orang untuk bertindak semau dia gitu. Itu yang kita soroti gitu. Ya. Oke. Soal Gibran bagaimana nih? Nah, kalau soal Gibran sendiri kan sebenarnya kawan ini kan ataupun Bung ini kan yang ingin mengaku diri menyaingi tokoh-tokoh besar Hmm. yang pada waktu itu pada waktu pra kemerdekaan itu membuat sejarah. Tapi kan kita ketahui sendiri bagaimana eh, mental dan intelektualitasnya di Hmm. dalam eh, debat maupun penyampaiannya di forum itu tidak menunjukkan sosok seorang yang bisa memimpin gitu loh. Nah, Hmm. apalagi dia lahir daripada pengangkangan konstitusi. Hmm. Nah, bagi kita sendiri, bagi kita generasi muda, itu satu tindakan apa namanya yang melecehkan marwah intelektual serta hukum itu sendiri sebenarnya. Ya, ya, Nah, ya. kita dianggap-anggap tadi narasi genjit yang anti apolitis tadi itu ya mereka bertindak semaunya ya kaum tua kan bentar lagi umurnya selesai tinggal genji yang Hmm. bodoh tinggal dibodoh-bodohin itu yang ingin dipertontonkan. Ya, Nah, ya. itu Bukankah yang dia membuat mewakili, kita bukankah dia representasi anak muda, begitu kan sering di narasinya seperti itu. nah, representasi anak muda itu bukan seperti itu. Nah, Oke. Hmm. representasi kaum muda itu dia itu harus berjuang berdarah-darah itu kaum muda dia harus mengambil semua tantangan gitu. Hmm. Nah, dia harus melewati semua segala proses. Ini kucut-kucut langsung wapres gitu. Nah, pertanyaannya, kaderisasi macam apa yang dijalankan dia di dalam partai PDIP gitu loh. Nah, nah, ketika kita bicara kaum muda itu kaum yang dididik secara organisatoris dan intelektual gitu loh. Ya. Dia bebas terhadap kritikan maupun eh,
menghormati ruang-ruang intelektual gitu. Nah, Ya. apalagi banyak kawan-kawan dari BEM ataupun pimpinan-pimpinan mahasiswa di kampus itu mengajak dia untuk bagaimana eh, gagasan atau program dia itu diuji gitu dulu di dalam ruang akademis. Tapi kan lagi-lagi kita bisa melihat berbagai alasan yang dia lemparkan untuk menghindari ruang itu. Bagaimana mungkin kita bisa mengakui dia sebagai perwakilan kaum muda, sedangkan proses kita berbeda gitu. Proses kita yang mulai dari bawah, dari akar rumput, bagaimana kita hidup mengenal bagaimana apa namanya permasalahan kaum tani, permasalahan kaum buruh, bahkan kaum miskin perkotaan, dan apa saja tantangan dan solusinya, itu kita hidup berdampingan dengan itulah kaum muda itu sendiri gitu. Ya. Sedangkan dia kucuk-kucuk karena anak presiden dan pamannya ketua MK, dia memiliki apa namanya legasi untuk ke situ gitu loh. Mhm. Nah itu kan satu hal yang tidak mencerminkan kaum muda gitu. Ya. Oke. Mungkin itu bang. Ya, jadi tapi kalau yang jadi keresahan utama ya, selain tadi itu kan persoalan-persoalan politik, persoalan apa, bagaimana struggle di kalangan elit politik, tapi problem real juga akibat dari kebijakan-kebijakan elit itu apa yang sekarang dirasakan oleh anak-anak mudanya, anak Gen Z ini, karena kan kita tahu sekarang ini lapangan pekerjaan makin sulit, begitu ya, dan kemudian juga kualitas hidup makin menurun, kan sekarang ini banyak juga yang tadinya kelas menengah itu turun jadi menjadi miskin dan sebagainya. Apakah itu juga bagian dari keresahan teman-teman dan semua itu kalau dari kesimpulan teman-teman merupakan kebijakan dari pemerintahan Jokowi selama 10 tahun ini? Ya itu tidak bisa dipisahkan bang, karena lagi-lagi eh, kita sebagai apa namanya eh, kaum pergerakan tidak bisa melihat satu permasalahan itu dari satu kacamata studi gitu loh. Nah, kita tidak bisa melihat bagaimana ekonomi itu berkembang hanya melalui kacamata ekonomi. Bagaimana proses politik di balik datangnya investasi itu yang seakan-akan eh, orang yang berinvestasi di Indonesia itu dianggap sebagai Tuhan gitu loh. Padahal tidak, mereka datang untuk mengeruk sumber daya alam, lalu eh, hasil daripada bahan-bahan baku ataupun bahan-bahan yang sudah dikelola itu mereka apa namanya jadikan eh, semacam komoditi untuk dipasarkan juga ke kita. Nah, sehingga eh, satu permasalahan besar menjadi keresahan. Kenapa tadi yang abang sebut tentang turunnya apa namanya daya beli kaum kelas menengah, Ya. terus angka angka pengangguran Hmm. Genji hari ini sekitar 9.089 Hmm. itu menurut data BPS. Nah, terus pendidikan yang semakin mahal, lapangan pekerjaan yang kurang, Hmm. serta perampasan lahan tani yang menyebabkan akumulasi itu semua. Ya. Nah, karena kita ketahui, Bang, orang datang ke Jakarta menjadi buruh bukan karena dia malas menjadi seorang petani di desanya gitu, tapi hasil taninya pun ketika mau dipasarkan itu manipulasi harga itu sangat masif yang dijalankan oleh rente gitu. Kaum buruh ketika ingin apa namanya dianggap layak ketika menerima gaji 5 juta ataupun 7 juta standar UMR, di sisi lain mereka punya anak, punya kebutuhan eh, untuk bagaimana aktivitas itu terus berjalan gitu loh. Nah, biaya pendidikan anak di apa namanya anak-anak di Jakarta itu sangat tinggi gitu loh. Apalagi kalau kita ukuran UMR gajinya sebagai seorang guru, seorang buruh di pabrik gitu. Itu tidak akan mencukupi satu bulan itu. Nah, terus apa namanya daya beli kelas menengah hari ini yang semakin menurun. Ya. Itu kan tidak lain daripada kebijakan-kebijakan Yes. yang dikeluarkan akhir-akhir ini gitu loh.
Ya. Eh, nah, pertama dengan apa namanya PP tentang 12%, terus eh, PPN ya. tapera, Ya, ya. Mhm. dan belum apa namanya BPJ, apa namanya potongan BPJS-nya, sehingga kalau hitung-hitung gaji kelas menengah itu ya bisa kita anggap dari 8 juta itu bersihnya 5 juta sebenarnya. Nah, Mhm. sehingga kebutuhan mereka, mereka dituntut untuk apa namanya memiliki pakaian yang rapi, yang apa namanya sepatu yang licin ketika di dalam ruangan kerja gitu loh. Mhm. Sedangkan gaji tidak menutup tidak apa namanya membantu untuk mengakomodasi itu gitu. Ya, Nah, ya, ya. nah kalau kita kerucutkan ini kan kebijakan ekonomi neoliberalnya Jokowi kan berdampak pada seluruh sektor sebenarnya, bukan Betul. hanya kaum buruh dengan omnibus law-nya, bukan dengan mahasiswa dengan kenaikan UKT-nya, bukan juga kelas menengah dengan apa namanya kenaikan pajak, pemotongan pajak penghasilan, Hmm. tapi seluruh sektor itu menjadi dampak akibat apa namanya kapitalisasi yang dijalankan oleh Jokowi gitu. Oke, jadi kalau ini kan Pak Jokowi sebentar lagi lengser, tanggal 20 akan mengakhiri masa jabatannya. Apakah tuntutan adili Jokowi itu masih akan terus digemakan setelah dia tidak lagi menjadi presiden atau bagaimana nih? Kalau bagi saya itu harus menjadi tugas mahasiswa khususnya, tapi seluruh elemen pun harus membawa atau mengangkat isu itu gitu loh. Ya, Karena ketika kita melihat orang itu sudah selesai dosanya ketika dia selesai menjabat, bagi saya penjahat-penjahat yang lain pun akan tetap muncul gitu loh. Nah, Mhm. maka perlu ada proses hukum untuk memastikan benar nggak dia ini melakukan apa namanya tindakan nepotisme, tindakan gratifikasi, tindakan korupsi, pelanggaran hukum, serta apa namanya perampasan ruang hidup rakyat. Itu kita perlu ada ruang pengujian itu sebenarnya. Dan Mhm. hari ini DPR tidak menjalankan itu Ya, karena memang undang-undang dasar kita tidak mensyaratkan untuk apa namanya DPR mengevaluasi ya, kegagalan dan keberhasilan presiden sebenarnya. ya, ya, Karena mereka dalam posisi yang setara. ya, oke. Nah, Kalau ini, kalau dari kelompok kita sendiri, ya, ketika berbicara isu ataupun tuntutan tangkap dan adil Jokowi itu akan tetap dibawa setelah tanggal 20, ya itu akan tetap ada sampai saya ada di dunia gerakan itu, ataupun ya, kelompok gerakan ini ada di dunia gerakan. oke. Karena eh, ketika kita pergantian rejim, katakanlah Prabowo dilantik, nah kita mulai fokus ke Prabowo gitu loh. Nah, Mhm. sampai hari ini dengan pencabutan apa namanya MPR tentang Soeharto, Hmm. itu kan menandakan bahwa kita ini tidak serius gitu loh dalam Hmm. upaya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Ya, ya, ya. Nah, sedangkan Undang-Undang Dasar memerintahkan agar segala persoalan itu memiliki satu kepastian hukumnya. Hmm. Ya. Nah, itu yang ingin kita tegaskan sebenarnya. Oke, tapi kalau Anda berharap itu dilakukan oleh rezimnya Prabowo, yang di situ juga ada Gibran, dan kemudian juga Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa dia akan membuat kelanjutan dari pemerintahnya Jokowi, apakah harapan itu bisa diwujudkan nantinya gitu? Nah, 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 kenapa apa namanya tuntutan itu pun ada walaupun rejimnya adalah keberlanjutan daripada Hmm. dinasti tersebut? Ya, Eh, bagi kita eh, tuntutan itu bukan hanya upaya mengadili Jokowi secara hukum gitu loh, ya, tapi upaya pencerdasan masyarakat oke. di mana
setiap pejabat atau eh, orang yang memiliki wewenang di dalam pemerintahan, dia harus diproses dan diadili ketika memiliki terindikasi Mhm. melakukan tindakan melanggar hukum gitu. Nah, Ya, ya. hari ini tidak ada apa namanya narasi yang mengarah ke situ sebenarnya, tentang bagaimana orang itu walaupun dia sudah selesai, peristiwa hukumnya itu masih tetap berjalan sebenarnya, Ya, ya. Jadi dan ini itu bukan harus bukan soal diproses Jokowi atau siapa ya. Ini kepada siapapun ya harusnya gitu ya. kepada siapapun. Nah, lagi lebih-lebih Jokowi gitu loh. Oh, Nah, oke. kalau pencerdasannya itu kepada siapapun, tapi Ya, nah, yang menjadi musuh utama daripada gerakan rakyat hari ini Jokowi gitu loh. oke. Ya. Nah, dan itu kita harus akui secara bersama. Hmm. Nah, dan semoga eh, apa namanya Kongres Mahasiswa dan Pemuda Indonesia itu Ya. bisa menaiki tahap yang lebih tinggi, yaitu Kongres Rakyat Indonesia gitu loh, Ya. dengan seluruh civil society yang ada di situ, dari guru besar, apa Hmm. namanya, wartawan, jurnalis, mahasiswa, buruh, tani, semua ikut terlibat gitu loh. Ya. Nah, agar kita sama-sama menjadi satu kekuatan yang bisa menekan sekaligus memaksa pemerintahan itu sendiri ketika berlaku apa namanya, diktator ataupun otoriter gitu. Jadi ini mencegah juga untuk rezim-rezim pemerintahan berikutnya ya. Jadi jangan terulang lagi Ya, ya. Gitu ya. sebenarnya ketika kita targetannya kan ketika kita berhasil Hmm. mengadili Jokowi, Ya. ini akan menjadi presiden Ya. bahwa rejim apa namanya Prabowo sekalipun Ya. itu akan berlaku sama ketika apa Ya. namanya melakukan tindakan yang serupa dengan Ya. Jokowi gitu loh. Yes. Oke. Baik, clear ini ya. Jadi ini Ya, bukan semata-mata soal Jokowi, tapi ini pembelajaran buat bangsa, gitu ya, ya Rauf ya. itu yang ditekankan. Ya, terima kasih Abdul Rauf, aktivis mahasiswa dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Hersu Ya, tentang nama waktu dan channelnya, yang semoga channel ini terus hadir di tengah-tengah krisis intelektual yang diciptakan oleh rejim gitu loh. amin, amin. Krisisnya tidak karena orang malas baca, tapi krisis intelektual yang diciptakan. Ya, Semua oke, orang ditekan dan di penjara gitu loh. oke. Dengan politik uh, cawe-cawe yang dihadirkan. Nah, Oke, baik. sehingga orang tidak berani bersuara. Yes, Nah, oke. bahkan ada orang yang lebih cerdas daripada saya pun Ya, lebih pantas untuk berbicara tentang apa yang ya, kita bicarakan tadi sebenarnya. ya, Tapi ya, ya. lagi-lagi mereka Nggak punya nyali, ditekan dan ya. ada. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.